dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Anak-anak, jangan lupa ya, kalian harus tetap berada di rumah agar kalian dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia terutama untuk kelas 7 pada semester pertama, yaitu tentang cerita fantasi. Anak-anak, kalian tentu sering membaca buku cerita atau kalian sering melihat cerita yang ada di televisi. Ya, bagaimana kalian suka dengan cerita? Ya, tentu karena cerita itu adalah sebuah bacaan yang ringan, yang mudah dipahami, sehingga bisa memberikan wawasan bagi kalian semua. Ya anak-anak, kalian pernah mendengar cerita tentang Doraemon? Nah, kalian tentu sering ya melihat cerita di televisi yaitu Doraemon. Bagaimana kisahnya ya tentang Doraemon itu? Nah, di sini Ibu akan memberikan sekilas materi tentang cerita fantasi. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu ingin membacakan dulu yaitu kompetensi dasarnya. 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar, yaitu kompetensi dasar pada pagi hari ini. Kemudian materinya yaitu tentang mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Ya, baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada pada cerita fantasi, mungkin kalian harus tahu dulu apa sih pengertian dari cerita fantasi, sehingga nanti kalian bisa memahami apa itu cerita fantasi. Pengertian cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa dan mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya adalah tentang ciri-ciri umum cerita fantasi. Ya, jadi cerita fantasi itu ada ciri umumnya ya, sehingga membedakan dengan cerita yang lain. Yang pertama, adanya keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Dalam hal ini, penulis menciptakan sesuatu yang berbeda dengan jenis cerita lain dengan menghadirkan dunia imajinatif. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayali yang diciptakan oleh pengarang. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, ya, lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan nyata dan latar yang tidak ada di kehidupan nyata. Yang keempat adalah tokoh unik. Nah, tokoh unik ini memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi ini sifatnya fiktif, maksudnya bukan kejadian nyata. Yang keenam, bahasa penggunaan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam, variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Kita lihat yaitu contoh dari cerita fantasi yang Ibu ambil dari buku paket. Judulnya Kekuatan Ekor Biru Naga. Tetapi di sini Ibu hanya memberikan ringkasannya saja. Mungkin nanti kalau kalian membaca secara keseluruhan, boleh melihat dari buku paket. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh
Ya, contoh dari cerita yang tadi sudah kalian baca, yaitu unsur yang ada dalam cerita tersebut. Yang pertama ada tokoh. Ya, mungkin kalian setelah tadi membaca ceritanya, kalian tentu bisa memahami siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi. Yang pertama ada Nataga. Ya, kemudian ada siluman serigala, ada semut, ada tikus. Ya, nah itu adalah contoh dari tokoh yang ada dalam cerita fantasi tersebut. Ya, jadi tokoh-tokoh itu adalah pelakunya atau pemain yang ada dalam cerita tersebut. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ada keajaiban yang dimunculkan dalam cerita. Ya, jadi beda dengan cerita yang lain. Dalam cerita fantasi ini tentu ada keajaiban. Ya, keajaiban tokoh terutama. Misalnya Nataga bisa melatih anak buahnya untuk menyerang serigala. Nah, di sini binatang itu bisa melatih. Ya, tidak seperti manusia. Jadi di sini ada keajaiban. Ya, jadi tokoh Nataga ini bisa melatih anak buahnya seperti tikus, semut dan sebagainya. Itu dilatih untuk bisa menyerang musuh-musuhnya. Kemudian yang kedua, serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Nah, ini juga merupakan suatu keajaiban. Ya, serigala bisa mengatur anak buahnya untuk siap dalam posisi menyerang. Nah, itu adalah suatu keajaiban. Ya, suatu keanehan yang ada dalam tokoh tersebut. Ya, beda dengan cerita yang lain. Ya, jadi ada keajaiban. Kemudian yang ketiga ada peristiwa aneh atau ajaib. Nah, di sini peristiwa anehnya itu binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Jadi pada peristiwa itu semua binatang tidak takut dengan gertakan-gertakan serigala. Jadi dia terus menyerang. Ya, tidak pantang mundur, tidak menyerah ya untuk bisa berperang dengan melawan siluman serigala. Kemudian selanjutnya adalah pasukan binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Kemudian latar. Ya, latar itu adalah tempat atau bisa juga waktunya atau bisa suasananya. Nah, di sini Ibu mengambil contoh tempatnya yaitu di Pulau Tanah Mudo. Kemudian dalam cerita fantasi juga memiliki unsur intrinsik. Apa sih yang disebut dengan unsur intrinsik itu? Yang dimaksud dengan unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra di dalam karya sastra itu sendiri. Ya, jadi unsur ini harus ada dalam sebuah cerita. Nah, unsur intrinsik itu ada 6 unsur. Yang pertama ada tema, ada alur, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada sudut pandang, dan ada amanat. Ya, baik, akan diuraikan satu persatu tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Ya, apa sih tema itu? Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Nah, itu disebut dengan tema. Ya, tema itu tidak sama dengan judul. Ya, tema itu biasanya akan dibuat sebelum kita membuat cerita. Jadi awal sebelum kita membuat cerita, kita tentukan dulu temanya. Ya, karena itu merupakan suatu ide yang mendasar. Kemudian yang kedua ada alur. Ya, alur yaitu jalan atau jalannya cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Ya, mungkin alur itu ada alur maju, ada alur mundur. Kemudian yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Ya, apa sih tokoh itu? Ya, tokoh itu adalah pemeran, sedangkan penokohan adalah karakter atau sifat. Kemudian selanjutnya ada latar. Ya, latar itu bisa tempat, bisa waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Kemudian selanjutnya adalah sudut pandang. Ya, sudut pandang itu adalah
posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Nah, di sini sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, sudut pandang orang ketiga, kemudian ada sudut pandang serba tahu. Dan kemudian yang terakhir ada amanat. Ya, pasti dalam sebuah cerita itu pasti akan menjelaskan kira-kira pesan apa yang disampaikan dalam cerita tersebut. Ya, jadi pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, itu adalah unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita. Setelah kita mengetahui unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita, tentu kita juga akan mengetahui jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenisnya di sini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Contohnya, yang pertama adalah cerita fantasi total. Nah, kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu yang terdapat pada cerita, tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Nah, seperti yang tadi kamu baca, yaitu cerita tentang Natagat. Semuanya merupakan fantasi total karena tidak ada dalam dunia nyata. Semuanya berupa daya hayal dari pengarang semua. Ya, sudah jelas ya yang disebut dengan cerita fantasi total. Jadi semua cerita itu merupakan daya hayal semua, tidak ada dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Nah, kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang Jack dan pohon ajaib. Ya, di situ merupakan suatu cerita fantasi irisan. Karena apa? Karena ada dalam kehidupan nyata. Ya, usahanya dengan memelihara seekor sapi. Ya. Kemudian karena sapinya sudah tidak berfungsi lagi, maka ibunya menyuruh Jack untuk menjualnya. Tetapi di tengah jalan, Jack bertemu dengan seorang kakek dan membeli sapinya, tetapi menukarnya bukan dengan uang tapi dengan biji-bijian. Akhirnya setelah Jack pulang ke rumah, ibunya marah. Ya, karena sapi yang harusnya dijual mendapatkan uang, tapi dia mendapatkan hanya biji-bijian. Setelah biji-bijiannya itu disebar, ternyata tumbuh dengan besarnya, bahkan sampai menjulang ke langit. Nah, di situ ada keajaiban. Ya, pohon yang tadinya dari biji kemudian tumbuh besar sampai ke langit, sampai dia bisa melihat dunia yang ada di langit. Nah, Jack itu bisa naik ke atas pohon tersebut sampai dia melihat ada kerajaan siluman, raksasa siluman di situ. Nah, ini sudah ada keanehan. Di situ ada Jack dan ibunya yang setiap hari dia, ya Jack yang orang biasa tapi bisa naik ke pohon yang sangat tinggi sampai ke langit. Nah, jadi di sini ada dua dunia, ada dunia nyata dan ada dunia yang tidak nyata. Selanjutnya yaitu yang kedua berdasarkan latar cerita. Ya, yang pertama latar fantasi sejaman. Maksudnya latar yang digunakan satu masa. Fantasi masa ini masa lampau atau masa yang akan datang atau futuristik. Ya, jadi di sini cerita yang disampaikan itu hanya cerita misalnya hari ini, kemudian tahun depan, atau misalnya 2 tahun yang akan datang. Itu cerita yang dijelaskan tentang fantasi sejaman, jadi masih satu zaman. Ya, contohnya misalnya kalau kalian lihat cerita sinetron, ya itu masih dalam satu zaman. Ya, misalnya masa remaja, masa tuanya, jadi itu masih fantasi sejaman. Sedangkan yang kedua, latar fantasi lintas waktu. Ya, maksudnya berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, masa sekarang dan masa 50 tahun mendatang atau futuristik. Ya. Nah, di sini contohnya misalnya dalam sebuah cerita misalnya ada 3 berlian biru. Ya. Nah, di situ ada 3 gadis yang memilih beberapa berlian. Kemudian setelah memilih, kemudian dia berubah
dan masuk pada masa zaman kerajaan. Dalam kerajaan itu ada seorang gadis yang tidak bangun-bangun selamanya. Nah, setelah bertemu dengan 3 gadis itu, kemudian putrinya bisa bangun kembali. Kemudian akhirnya setelah itu 3 gadis itu baru bisa pulang lagi ke zamannya lagi. Ya, jadi di sini ada 2 zaman. Jadi zaman yang sekarang dengan zaman yang masa dulu atau zaman prasejarah. Nah, itu yang disebut dengan latar cerita fantasi. Ya, demikianlah pembelajaran untuk bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila Ibu dalam memberikan materi kurang dipahami, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.